Jadi saya pernah mendengar, jadi begini, Islam itu adalah diturunkan untuk seluruh dunia, bukan untuk mengislamkan Arab, tetapi seluruh dunia. Jangan berangan-angan bahwa Islam itu untuk Arab. Arab diislamkan, Persia diislamkan, Romawi diislamkan, hingga Afrika, Nigeria diislamkan, termasuk Nusantara itu diislamkan. Jangan dibalik, Islam dinusantarakan. Ini sangat konyol. Jelas Islam Nusantara itu adalah Islam yang sesat. Karena apa? Islam mau dijadikan Jawa atau Nusantara. Karena ini jelas sesat, maka jangan urusi Islam Nusantara. Jelas itu sesat. Islam adalah untuk dunia, bukan Islam untuk dijawakan. Yang ceramah seperti ini ada. Jadi dia tidak mempelajari apa Islam Nusantara, tetapi dia sudah punya asumsi Islam Nusantara diasumsikan dirinya sendiri, diyakini dengan dirinya sendiri, divonis dibenarkan dengan dirinya sendiri untuk ceramah. Padahal dia belum mempelajari apa arti Islam Nusantara. Ada lagi yang ceramah begini, kenapa kita membicarakan Islam Nusantara? Jelas-jelas Islam Nusantara adalah kesesatan yang nyata. Saya yakin semuanya sudah tahu bahwa Islam Nusantara adalah kesesatan yang luar biasa. Maka jangan sekali-kali kita mempelajari Islam Nusantara dan lain sebagainya. Ada lagi yang ceramah begini, Islam itu hanya satu, adalah Quran. Islam hanyalah satu, Nabi Muhammad. Islam hanyalah satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita membuat lagi aliran yang namanya aliran Nusantara? Jelas ini kesesatan, ini bid'ah, ini dosa besar. Kalau ada Islam Nusantara, nanti ada Islam Jerman, Islam Malaysia, Islam Amerika, dan Islam lain sebagainya. Mestinya disatukan menjadi Islam dunia dan satu, terjadi agama baru namanya agama Islam Nusantara. Islam itu Arab, bahasanya Arab, semua Arab. Kalau Islam itu dinusantarakan, sholatnya menjadi Allahu Akbar, dirubah menjadi Allah Maha Besar. Sholatnya pakai bahasa Indonesia. Nah, inilah hanya asumsi. Dia itu belum mempelajari Islam Nusantara, mempunyai asumsi kalau Islam itu dinusantarakan, di-Indonesiakan, berarti nanti sholatnya pakai bahasa Indonesia. Allah Maha Besar, gitu. Nah, itu diyakini terus untuk ceramah. Para jamaah semuanya. Nah, sekarang yang bicara Pak Syafi'i. Kalau tadi saya menirukan yang menjejak. Jadi Islam Nusantara itu apa itu? Islam Nusantara itu ramai dibicarakan pada tahun 2015. Kenapa ada Islam Nusantara? Jadi pada tahun 2015 itu banyak bom bunuh diri, pengeboman pesawat, pengeboman gedung oleh Al-Qaeda. Kalau Al-Qaeda pernah dengar ya? Al-Qaeda. Setelah itu timbul lagi namanya Islam liberal dari Amerika.
Belum selesai ada Islam liberal di Indonesia, ada mau mendirikan khalifah ya, yang di Jakarta itu kekhalifahan akan merubah Indonesia ini menjadi negara Islam, namanya kekhalifahan. Ini Islam Nusantara belum lahir, belum sampai ada kekhalifahan, sudah ada lagi Islam pembaharuan, Islam ala Arab, bentar-bentar Arab, bentar-bentar Arab, sehingga ada semacam asumsi bahwa Islam itu Arab. Orang Arab berarti orang Islam. Bermunculan model-model ini, versi-versi ini, diikuti lagi ISIS. Kalau ISIS tahu ya, yang suka perang-perang ngebom-ngebom itu ISIS, Islam yang terdiri dari Irak dan mana itu. Sebentar lagi timbul lagi perpecahan perang di zaman. Jadi saat ini itu di Arab itu, yang kadang-kadang orang itu kalau Arab itu Islam, Arab Islam, perang semua. Iran perang, zaman, ada lagi Syria, Nigeria, hampir seluruh dunia ini Islam perang dengan Islam, gitu ya. Ini pada tahun 2015. Nah, akhirnya orang NU, kita ini NU, itu mempelajari kenapa di Arab Islam dengan Islam perang. Dulu Spanyol diislamkan, ternyata Islam di Spanyol runtuh, sudah tidak Islam. Dulu pada abad 15 namanya Islam itu adalah Kesultanan Utsmani atau Turki, yang mengirim wali songo ke Nusantara itu Turki. Islam sangat besar. Sekarang Turki runtuh, Islamnya kalah dengan Indonesia. Dari mempelajari ini orang-orang NU dan timbulnya Islam liberal, Islam ISIS, Al-Qaeda lain sebagainya, akhirnya kita simpulkan bahwa Islam yang paling kuat itu adalah Islam Nusantara. Artinya Islam yang dibawa oleh wali ke Indonesia itu mulai abad ke-9 sampai sekarang ini Islamnya seluruh Indonesia itu adalah yang paling kuat adalah Indonesia. Dan orang yang pandai-pandai adalah orang Indonesia. Jadi pada zaman Belanda, guru besar di Arab itu orang Indonesia, orang Minangkabau, orang Medan. Jadi Mbah Yai Hasyim Asy'ari, Mbah Yai Ahmad Dahlan itu walaupun belajarnya di Arab, tetapi di orang Indonesia. Orang Indonesia terkenal pandainya. Bahkan di Mesir, di Al-Azhar itu pun kitab-kitab buatan orang Indonesia juga banyak. Bahkan para wali itu juga ngarang kitab banyak sekali, digunakan seluruh Nusantara. Nah, akhirnya orang NU, pengurus-pengurus NU ini berpikir perlunya kita NU-nisasi. Bagaimana kita kembali model NU, model wali. Lah, kalau dinamakan NU-nisasi kok seolah-olah NU itu runtuh. Akhirnya timbul istilah. Jadi ini hanya istilah Islam Nusantara. Islam Nusantara itu sebetulnya identik dengan NU. Nah, orang-orang yang tidak mengerti seperti yang ceramah-ceramah di depan tadi, kok ada aliran Islam Nusantara, nanti Allahu Akbar diganti Tuhan Maha Besar. Itu hanya asumsi dia sendiri, belum mempelajari apa itu Islam Nusantara, dia sudah memvonis.
Kecurigaan ini banyak sekali, tetapi NU tidak bisa melawan karena NU keterbatasan mubarak juga. Untuk itu, ini tadi saya tergugah hati saya untuk meluruskan Islam Nusantara. Jangan sampai panjenengan itu tidak ngerti apa Islam Nusantara, panjenengan artikan itu aliran sesat. Ngoten nggih Bu nggih? Paham ya? Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu mendengar Islam Nusantara artinya itu NU. Nah, ciri khasnya orang NU, ciri khasnya Islam Nusantara NU tadi adalah Islam yang mengayomi. Adat istiadat Nusantara ini tidak dirubah, tidak dilarang, tetapi diluruskan. Umpamanya selamatan jadi tahlilan, gitu loh. Nah, di sini yang di luar Islam Nusantara itu ya membuat fitnah. Loh, Islam dicampur adukkan dengan adat istiadat, ini nanti jadi agama sinkritisme. Agama sinkritisme itu artinya mencampur adukkan antara Quran hadis agama Islam dengan kepercayaan Hindu dan Buddha. Tidak, bukan kepercayaan Hindu Buddha tidak, tetapi adat istiadat yang sudah berlaku di Jawa, umpamanya tadi selamatan jadi tahlil, terus ada apa lagi yang kalau terawih itu kita ada setiap 2 rakaat itu kan ada apa tadi? Al-Khalifatul Ula Abu Bakar As-Siddiq gitu. Nah, itu adanya ya cuma di Jawa karena itu mengandung politik untuk menangkal aliran lain. Para jamaah semuanya. Nah, akhirnya banyak yang di luar orang NU itu tidak mengerti tentang Islam Nusantara tadi. Dia hanya berpikiran seperti itu, sinkritisme. Ada lagi itu akan membuat agama baru. Padahal pengertian dari Islam Nusantara adalah Islam yang di tengah-tengah, wasat, moderat, Islam moderat. Adat istiadat tidak kita larang, tetapi kita luruskan. Islam yang teduh, tidak menuduh itu kalau begini kafir, kalau begini dikit-dikit kafir, itu menuduh. Tetapi Islam NU adalah yang teduh, tetap memayungi adat istiadat yang sudah ada. Dan Islam yang ramah. Artinya ramah ya ramah merangkul masyarakat lainnya, katakanlah tahlilan, katakanlah selamatan, juga mengundang orang-orang yang bukan Islam. Dalam selamatan kondangan itu kadang-kadang yang datang itu ya ada Islam, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha. Tetapi ini kan kita berdoa, tidak beribadah. Jadi ini tidak masalah, namanya minta doa. Jadi Islam yang ramah, tidak mencemooh, tidak marah. Gitu. Nah, juga Islam yang kalau dalam dasar-dasar NU itu ada begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha khabirun bima ta'lamun. Artinya kita ini dibuat bersuku-suku, berbangsa-bangsa
bersatu bukan untuk saling bertengkar, tidak, tetapi kita dibuat ada Bali, ada Madura, Kalimantan, ada Banten ini untuk saling berkenalan, saling berhubungan, bertukar pikiran, bertukar adat. Maka dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 45, Mbah Yai Hasyim Asy'ari menyetujui tentang Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Gitu. Jadi karena kita itu Bhinneka Tunggal Ika, maka Pancasila satu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tidak seperti golongan Islam lainnya yang berkehendak, tidak salah, ke satu itu semuanya ini yang beragama Islam harus melaksanakan syariat Islam itu. Dan juga kalau setelah kita lihat kenyataannya, seluruh dunia ini Islam yang paling bertahan lama ya Islam Indonesia, sampai berabad-abad zaman Bali sampai sekarang tetap Islam. Tidak seperti di Spanyol, di zaman Nigeria, di Irak itu surut tinggal beberapa persen Islamnya. Sehingga sekarang banyak orang luar negeri yang beragama Islam itu mengundang orang Indonesia itu untuk berguru, untuk belajar bagaimana di Indonesia atau Islam Nusantara ini bisa bertahan lama, dengan teori apa, dengan ajaran apa, sehingga nanti seluruh dunia ini boleh jadi kalau ingin Islamnya kuat adalah belajar kepada orang NU. Karena kenyataannya orang NU atau Islam Nusantara itu jarang perang karena ideologinya tadi moderat, di tengah-tengah gitu. Ini pun juga berdasarkan Al-Quran. Dan juga tidak datang ke suatu daerah, saya Islam, kamu kafir, saya Islam, kamu bid'ah, kafir, tidak seperti itu. Tetapi kita lamban, diam, ngemong, sehingga itu tadi kita meluruskan adat yang sudah ada menjadi adat Islami, bukan mencampur adukkan seperti apa yang diceritakan orang-orang di luar NU bahwa Islam Nusantara ini adalah Islam yang mencampur adukan agama dengan adat istiadat. Nah, lagi nanti, jadi selain banyak orang luar negeri itu mengundang kita apa sebetulnya Islam Nusantara, justru orang luar negeri, orang Arab zaman lain sebagainya itu sudah mengerti tentang Islam NU atau Indonesia. Tetapi Islam yang di Indonesia sendiri yang bukan NU tetap mencurigai bahwa Islam Nusantara ini adalah sempalan atau aliran yang membuat agama dengan caranya sendiri. Untuk itu para jamaah semuanya, mari pengertian Islam Nusantara ini kita luruskan, tidak sebagaimana yang diperkirakan oleh orang-orang yang kami berikan contoh di depan tadi. Demikian dari kami. Bila mana ucapan kalimat kami mulai awal hingga akhir ada yang kurang berkenan, kami minta maaf sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi